Coba lihatlah orang-orang soleh terdahulu, nggak cuma para nabi, sahabat, siapapun itu, mereka pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, bahkan terampuni, ujian lebih berat dan lebih parah, tapi tetap jadi orang lebih baik dari kebanyakan. Ngapain mereka hidup kayak gitu? Dan mereka tetap bisa jauh lebih bahagia daripada Firaun yang punya segala-galanya. Kan bukan tanpa alasan Allah ngasih contohnya Firaun. Firaun hidup 400 tahunan, tanpa pernah sakit, tanpa pernah demam, tanpa pernah batuk sekalipun selama 400 tahun. Raja, kaya, istri soleha, berkuasa, kurang apa lagi? Ya. Apakah mulia? Enggak, hina. Apa buktinya? Enggak ada tuh orang tua yang ngasih nama anaknya Firaun. Ibu anaknya lucu banget, siapa namanya? Firaun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Enggak, hina, biasa aja udah, ya. Sedangkan semuanya pengen bahagia, sedangkan semuanya pengen mulia. Sedangkan orang yang telah ngejar itu semua enggak. Maka ya dari situlah, di situ akal bermain lagi ya. Bahwa oh iya, apalagi waktu itu saya ditambah survei. Siapa bandar judi yang udah melakukan ini lebih dari puluhan tahun yang lalu? Saya pengen tahu endingnya seperti apa. Ngecek, tanya-tanya pendiri kasino itu seperti apa ya sekarang? Oh udah mati kena HIV AIDS, ada yang gitu. Kalau pendiri kasino yang itu gimana? Dikhianatin anak istrinya, kabur sama laki-laki lain, ada. Yang itu gimana? Oh dikhianati anak buahnya, masuk penjara sekarang. Kalau yang itu gimana kasino yang itu? Oh dia tetap kaya sih sampai detik ini, tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Ada. Gak ada yang berhasil, gak ada yang happy ending. Ya jelas seolah pemilik dunia ini gak ridho ya dengan itu semua. Sedangkan ada orang yang melepaskan itu semua tetap bisa bahagia. Jadi pilih mana? Bahagia dengan cara kita atau dengan cara sang pemberi kebahagiaan? Ya, istilah Allahu a'lam bishawab. Itu dulu aja ya. Yang kedua tentang cara istiqomah. Macam-macam sih, tapi kalau saya pribadi mengambil cara yang ini lebih efektif. Kalau untuk diri ya, dengan cara mengingat dosa-dosa sendiri. Kayak misalkan contoh ya. Misalkan pas lagi capek beribadah, terus dibisikin sama syaiton. Enggak tuh yang lain ibadahnya enggak sebanyak kamu. Maka tinggal jawab dengan hati bahwa orang dia 5 waktu doang. Kadang itu pun zuhurnya 2:30, asarnya 5:30 gitu ya. Seumur hidup enggak pernah duha, seumur hidup enggak pernah tahajud. Dan dia enggak pernah berdakwah. Misal, orang seperti itu masih bisa enggak ke surga? Masih bisa insya Allah. Kenapa? Karena saya tahu dia enggak punya dosa sebanyak saya. Terus diri ini yang layak Allah matikan detik itu juga di sana. Udah gitu, bukannya Allah matikan malah diizinkan pulang, diizinin ngaji, ketemu guru-guru yang baik, dipersilahkan ke sini ketemu kalian yang soleh-soleha, diajak ngaji bareng, ya. Terus diri ini nggak pengen belajar lebih banyak, nggak mau menghafal lebih banyak, nggak mau berbuat lebih banyak untuk Islam. Saya ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah, malu, ya. Saya sendiri soalnya nggak suka sama orang yang nggak tahu diri. Masa saya mau membiarkan diri ini jadi orang yang nggak tahu diri di hadapan Tuhan? Nggak mau. Ya, jadi ingat ke arah sana. Paling kalau pengen ditambah lagi, jangan lupa untuk wisata rohani. Kemana wisata rohani? Ke kuburan. Ngelihat ada orang yang dulu lebih kaya dari saya dan bapak saya, mati juga ujung-ujungnya. Bukan ke mall. Hah? Bukan ke mall wisatanya. Jangan ke mall ya. Atau kalau di Bandung ada namanya Rumah Singgah Al-Fatih, di Surabaya ada Rumah Kanker Indonesia. Oh itu isinya orang-orang yang udah divonis dokter umurnya 6 bulan lagi. Anak-anak umur 3 tahun penyakitnya aneh-aneh, hidrosepalus, kepalanya besar, jantungnya bocor, ada tumor di otak. Yang seketika kita mampir ke tempat kayak gitu, masalah kita langsung jadi receh demi Allah. Bakal jadi malu sendiri kalau kita pernah bermasalah cuma gara-gara mempermasalahkan push rank kalah melulu banting handphone. Lemah. Ya. Bukan seperti itu pemuda yang diharapkan Islam ya. Itu menghidupkan hati banget, bener. Ya. Sama kalau bisa punya momen-momen banyak beristighfar di sebelum subuh, di waktu-waktu sahur, ya. Di surat Az-Zariyat ayat 18 tuh orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Oh itu, hidup hati nanti ya. Hati hidup nggak akan berusaha untuk istiqomah insyaallah. Caranya banyak sih, tapi itu mungkin segitu dulu ya. Wallahu a'lam bishawab insyaallah. Baik, sangat menarik sekali tadi. Ringan dan pertanyaan jelas, mau bahagia? Itu aja. Kalau mau sengsara, kalian sudah tahu jalannya sengsara. Kalau mau bahagia, kita semua sudah tahu jalannya untuk berbahagia. Oke? Terima kasih kesempatan mungkin itu yang dulunya. Tadi kan siswa
Yang perempuan yang laki sudah. Sekarang itu gurunya. Kalau ada yang bertanya. Kalau dari guru, juga sama dulu. oke. Kalau dari guru saya pakai peci dulu ya. Oh, pakai peci dulu. Sawadikap. Baik, silakan Bapak Ibu guru. Ya. Oh, ada. Malika. Baik, silakan Malika. Guru awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, hidayah apa yang kau dapat sehingga kau meninggalkan? Menurut saya, kalau meninggalkan seseorang itu hidupnya semua enak, bukan main. Kenapa? Apa yang pertama sekali datang dalam hidup kau sehingga bisa berubah? Melihat apa yang diperlukan atas hidayah apa yang kau dapat sehingga bisa berubah meninggalkan 80 juta setuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lumayan. Kita berikan 10 juta satu bulan. Baik. Bismillah. Saya doakan Bapak ngalamin juga, Pak. Ngalamin duitnya aja, Pak. Ngalamin duitnya aja. Kenapa? Karena sama, Pak. Kalau Bapak di posisi saya juga pasti pengen keluar. Enggak, serius. Karena memang kayak tadi. Tadi sudah disebutkan kesimpulan yang pertama, memang dunia bisa bikin bosen. Hari pertama nerima duit segitu senang betul. Tapi 3 tahun berturut-turut nerima duit segitu nggak ada rasanya lagi, Pak. Beneran. Biasa aja. Udah nggak senang lagi gitu. Ya. Ya kita pernah ngerasain waktu kecil dikasih uang 2.000 seneng nggak? Sekarang orang yang udah pada kerja, bapak-bapak, dikasih SMS sama bosnya. Selamat ya, gaji kamu saya naikkan. Naik berapa, bos? 50.000 sebulan. Bete. Padahal tetap aja 50.000 lebih besar dari 2.000. Ya. Emang gitu dunia, Pak, soalnya. Ya. Tapi memang ada momen-momen yang seperti kayak misalkan, ya tadi. Ketemu orang yang udah punya itu semua, lebih menderita. Ada momen, mereka memang biasanya larinya ke dunia lagi, kayak izin. Ada yang pergi dugem, ada yang konsumsi narkoba, ada yang minum minuman keras. Tapi selepas mereka ngelakuin itu semua, sama ngajak ngobrol. Mereka bilang, sampai kapan ya saya hidup kayak gini? Kok jauh lebih tenang kayaknya kalau kita pulang lagi ke Indo, kumpul di rumah hangat, dikelilingin anak cucu gitu ya. Serius, Pak, ngomong kayak gitu mereka. Saya bilang, orang di Indo udah pada tinggal di ruang tengah, karena nggak punya kamar lagi. Ya. Sedangkan dia jelas orangnya, rumah kamarnya luar biasa banyak, Pak. Mereka tuh jenis-jenis orang yang kalau uang tuh bukan masalah, Pak. Anak-anak kita bosen minta uang jajan main ke warung. Anak-anak mereka bosen ambil handphone pesen tiket ke Singapura. Nggak bawa apa-apa, beli baju di sana, buka hotel di sana, beli koper di sana. Saking uang benar-benar bukan masalah. Nah, ada momen seperti misalnya, ini cuma salah satunya. Ketika akhirnya, kadang mereka banggain, wah anak saya kuliah di Jerman, wah anak saya begini dan begitu, ya. Tapi ketika mereka ngelihat di pinggir jalan di sana, karena tetap ada kesenjangan sosial juga, ada orang yang sederhana gitu juga. Di pinggir jalan seorang ibu dijemput sama anaknya, cuma naik sepeda ontel biasa. Atau anaknya atau ibunya dibawakan barangnya oleh anaknya. Atau ibunya makan disuapin oleh anaknya, dibukain kulit jeruknya oleh anaknya. Itu wajah mereka nggak bisa bohong, Pak. Tahu mupeng, muka pengen, gitu ya. Ngebatin gitu ngeliatin. Kapan ya anak saya seperti itu? Sekalinya di rumahnya gede banget. Kebayang kan rumah orang kaya, pernah lihat nggak? Ya, dari ruang tamu sampai ruang kamar anaknya kan harus naik angkot. Saking luasnya,
Enggak, ini hiperbola sih ya. Tapi memang kan rumah orang kaya besar kan. Jadi sekalinya mereka sama-sama di rumah nggak ketemu sama anaknya. Kan di kamar anaknya pun fasilitasnya lengkap. Ada PlayStation sendiri, ada Smart TV sendiri, ada internet sendiri. Nggak ketemu sama anaknya. Bicara tentang anaknya yang di Jerman, terakhir kali nelpon kapan? Bulan lalu. Itu juga karena minta duit. Nggak minta duit nggak pernah nelpon. Sampai ada puncaknya, ada kejadian kayak gini ya. Orang ini ayah saya ngobrol sama keluarganya, sama cicinya, kokonya gitu ya. Cerita tentang orang-orang yang hidup, teman-teman mereka zaman dulu. Dibahaslah satu orang teman mereka yang dari dulu memang paling kaya, tajir melintir. Ditanya dong, itu sekarang kemana ya dulu teman kita yang paling kaya? Dijawab sama cicinya, udah meninggal kayak nyaris busuk 7 hari di kontrakan pinggir kota, di kosan bobrok gitu. Serius, bukannya anak-anaknya masih pada kaya, justru anak-anaknya yang ninggalin bapaknya di situ. Lah kok bisa? Dulu ternyata ada satu ajaran dari si bapaknya kepada anak-anaknya ini. Apa ajarannya? Nah, kalau kenal sama orang gak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu. Berhasil gak didikan bapaknya? Berhasil Pak. Anak-anaknya jadi kaya semua. Tapi ketika bapaknya udah gak bisa ngasilin duit, gak bisa jadi apa-apa bagi si anaknya, warisan udah dibagiin semua, gak ada yang mau ngurus bapaknya. Kesimpulannya gimana? Ya udahlah, bukain kontrakan 700.000 kosan pinggir jalan, kosan pinggiran kota. Seminggu sekali pembantu kita jenguk giliran. Ketika salah satu pembantunya jenguk, udah busuk 7 hari ya. Dan demi Allah, yang membunuh si bapak itu bukan masa tua atau sakitnya, tapi perasaan dibuang oleh anak-anak yang dulu ia banggakan. Mikir itu orang-orang kaya di sana. Berarti saya buat apanya kalau lain anak saya tinggi-tinggi ke Jerman dengan segala macam fasilitas, guru terbaik, sekolah terbaik, kampus terbaik. Anaknya tetap aja gak ada adab pada orang tuanya. Maka ngerasa nyesel gak sih? Udah bak-bak banting tulang dengan segala resikonya jadi bandar judi di sana, dengan segala resikonya bisa ketangkep, bisa dikhianatin orang, bisa dijahatin orang. Dengan ngelakuin itu semua untuk anak istrinya selingkuh lagi sama berondong, anak-anaknya pada kayak gitu, pada kurang ajar. Terus buat apa dia udah ngelakuin itu semua? Kosong nggak? Percuma nggak sih? Percuma kan? Nah, silakan rasain hidup dengan uang sebanyak itu, sama aja, nggak ada bedanya. Karena nanti ada titik di mana duit itu ketika udah jadi nggak masalah, nanti udah nggak ada bedanya. Ketika punya uang segitu sama punya uang 100 triliun itu udah gak ada bedanya. Karena udah gak ada lagi yang terlalu mahal bagi kita waktu itu. Ya. Tapi ketika udah gak ada bedanya, justru itu yang mati rasa. Iya. Makanya ternyata di zaman dahulu kita bicara sahabat, ada gak kok yang kaya? Ada. Tapi di zaman sahabat, kaya itu efek samping, bukan tujuan utama. Yang lebih mereka kejar adalah Allah ridho, dapat berkah. Udah itu aja. Ya. Dan secara logika wajar dong para sahabat dekat sama Nabi, sabar, jujur, tawadu, amanah. Orang rebutan pengen kenal sama orang baik kayak gitu. Jelas dunia juga pasti ngejar-ngejar. Nah, akhirnya ada orang yang dapat kaya, tapi misalkan dari korupsi, dari judi, dari apapun. Akhlaknya bejat, siapa yang pengen main sama orang yang akhlaknya bejat? Nggak ada yang mau. Nah, jadi ya itulah kehampaannya. Ya, lagian manusia mah kadang cuma penasaran doang. Kalau belum pernah penasaran, kalau udah pernah, gitu doang. Udah gitu aja. Sama aja, ya. Mungkin yang sedikit itu mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, wallahu a'lam bishawab.